Halo semuanya, kalian tahu gak sih kalau ada satu unsur yang hidupnya tuh benar-benar sibuk banget. Sibuknya tuh ya sampai ngalahin sibuknya kita-kita loh. Nama unsurnya adalah sulfur, atau yang biasanya kita kenal tuh belerang yang ada di sekitar pegunungan. Dia itu hidupnya literally traveling non-stop. Dia tuh naik ke atas udara, terus dia turun lagi, dan dia naik lagi, terus dia muter gitu aja terus sampai gak ada capeknya. Nah, bersama aku Vira Gania, kali ini aku akan membahas siklus sulfur atau belerang. Yuk kita simak bareng-bareng. Sulfur berperan penting dalam pembentukan protein yang merupakan bahan penyusun dasar semua sel hidup. Protein yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sulfur ialah unsur kimia non-logam yang ditunjukkan dengan huruf S. Istilah ini berasal dari kata Latin yaitu sulfur. Namun, orang Indonesia mengenalnya sebagai belerang. Warnanya kuning cerah dan berbau seperti telur busuk. Jadi, sulfur itu awalnya banyak di tanah dan batuan. Nah, waktu gunung meletus atau batuan rusak, sulfur lepas ke udara dalam bentuk gas. Senyawa ini bersentuhan dengan udara sehingga berubah sulfat atau SO2. Gas ini berasal dari penguraian hewan dan tumbuhan yang mati oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Bisa dibilang sih, ini momen healing si belerang jalan-jalan ke langit. Di udara, senyawa yang ada terbawa oleh presipitasi. Mereka akan bereaksi dengan oksigen dan air sehingga membentuk asam sulfat atau H2SO4. Jadi, pas sudah di udara, sulfur bisa bereaksi karena hujan dan petir. Petir itu semacam mekapartisnya mengubah si sulfur jadi bentuk baru yang nanti bisa turun lagi ke bumi. Asam sulfat atau H2SO4 akan jatuh ke permukaan bumi dan nantinya kita kenal sebagai hujan asam. Penyebab utama terjadinya hujan asam adalah polusi udara dari pabrik atau pembakaran kendaraan bermotor. Namun, fenomena ini akan menyebabkan korosi, batu-batuan, dan logam. H2SO4 yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat yang kembali diserap oleh makhluk hidup. Senyawa ini diambil oleh tanaman dan mikroba hingga berubah bentuk menjadi organik. Lalu, bentuk organik ini dikonsumsi oleh hewan melalui makanan mereka. Dengan demikian, belerang bergerak dalam rantai makanan. Ketika hewan mati, beberapa belerang terlepas melalui dekomposisi, sementara beberapa akan masuk ke dalam jaringan mikroba. Mereka diuraikan oleh bakteri menghasilkan sulfur kembali. Begitu seterusnya.